Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DGP Angkatan 10 Kabupaten Blora hari ini akan melakukan supervisi akademi modul 2.3. Saya sebagai pengamat atau observer Guntur Cahyo Prasetyo dari SDN 2 Tutup. Saya Nursyama Wijaya Direksing dari SMP Tempelan sebagai coach. Saya Nani Dwi Rahayu dari SMPN 1 Jepon sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sendiri juga dalam keadaan baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya merasa agak tegang Pak sama grogi. Oh, merasa tegang dan grogi ya? Nah sekarang biar Bu Ima juga tidak tegang lagi. Coba ikuti saya, kita main fokus dulu ya. Dalam hitungan 1 sampai 4 tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan perlahan juga dari mulut dalam hitungan 1 sampai 4. Oke, kita coba ya. Ayo, kita mulai. Tarik nafas dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian perlahan keluarkan dari mulut. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana Bu Ima perasaannya? Alhamdulillah lebih lega dan tenang. Alhamdulillah, ya, sudah tenang. Ya, Bu Ima, untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya, pada rekan Ibu ya. Iya Pak. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sebelum Ibu melakukan coaching. Apakah yang Ibu sudah mempersiapkan untuk mempraktekkan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Saya telah menyiapkan alur delta dan disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya, alhamdulillah bagus Bu Ima. Jadi coaching kali ini kita sudah bisa menentukan ya. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang Bu Ima sudah ketahui sebelumnya ya. Kemudian Ibu sudah menyiapkan juga pertanyaan sesuai dengan alur delta dengan rasa. Jangan lupa ada kompetensi coaching ya, serta bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang berbobot dari coaching ya. Nah, untuk coaching kali ini saya akan membantu Bu Ima dalam mengembangkan potensi apa nih yang ingin dikembangkan. Saya ingin mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan juga memiliki kesadaran penuh Pak. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Bima kembangkan. Yang pertama pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan kesadaran penuh. Nah, dari ketiga ini kompetensi mana yang paling spesifik ingin Bima kembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak, karena dengan pertanyaan berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan juga kompetensi yang dimiliki beliau sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Intinya kepada rekan sejawat Anda ingin coaching tentang apapun yang dirasakannya ya. Dan sebelumnya ini Bu Ima, dalam posisi sekarang ini Bu Ima kan jadi coach ya. Kira-kira dalam menentukan pertanyaan yang berbobot ini Bu Ima sudah di dalam posisi angka berapa kalau misalkan 1 sampai 10? Kalau saya merasa saya berada di posisi 6. Nah, sudah luar biasa bagus Bu Ima. Nah, dalam coaching ini indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bima coachingkan kali ini kepada coaching? Saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahan. Oke, baik Bu Ima, ini sangat luar biasa tujuannya ya. Tetapi kita juga harus semangat Bu Ima. Semoga apa yang diharapkan Bu Ima untuk Prawoso ini sudah kita laksanakan ya. Jadi nanti Bu Ima ketika melakukan coaching ke rekan sejawat Anda sebagai coaching
apa yang Ibu rasakan? Begini, saya ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang saya ampu. Nah, saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya lebih mantap dan tidak galau dalam menerapkan di dalam kelas itu. Berarti Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya ini ingin mendapatkan gambaran Ibu dalam pembelajaran yang dengan menggunakan pendekatan pendekatan berdiferensiasi proses di dalam kelas yang saya ampu nanti. Baik, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang pembelajaran diferensiasi proses di kelas yang Ibu ampu. Kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Saya ini sebetulnya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu membuat sesuatu dengan menghasilkan karya. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu juga saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengelompokkan murid. Ada gaya belajar dengan gambar, ada dengan kinestetik dan auditori, seperti itu Ibu. Baik, Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, salah satunya dengan mengelompokkan gaya belajar mereka. Dari ketiga kelompok tersebut, yaitu kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Kira-kira kelompok mana nih yang paling banyak? Dari ketiga kelompok belajar tersebut jumlahnya hampir sama. Berarti ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu bisa terwujud? Gini Bu, ini saya rencana membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat belajar siswa. Jadi pilihan yang saya miliki itu mungkin nanti melakukan pembelajaran dengan media audio. Saya sediakan LKPD, dan anak-anak yang suka gambar saya sediakan proyektor seperti itu Ibu. Dan juga kinestetik saya akan membuat lembar kerja atau semacam LKS gitu Bu, untuk mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah diberikan. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan dengan maksimal? Ibu, yang saya lakukan ini, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran. Dan saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa Ibu. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapannya Bu? Ini langkah awal yang saya lakukan dengan membuat RPT, terus menentukan media yang akan saya gunakan, audio visual, meminta murid untuk membawa alat dan bahan. Nanti akan diadakan praktek oleh murid. Kiranya kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut? Insya Allah minggu depan. Ini saya juga harus mempersiapkan dulu Ibu dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta komunikasi dengan kepala sekolah. Luar biasa sekali. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita itu? Ini Bu, kalau ditanya
keyakinan terkait solusi atau solusi yang telah saya rasakan Ibu Galo yang tadi itu. Jadi melakukan persiapan terlebih dahulu, membuat RPP sesuai dengan kebutuhan murid, melibatkan rekan saya dan komunikasi dengan kepala sekolah. Terima kasih Ibu, dengan adanya Ibu membantu saya, jadi saya mudah untuk menceritakan masalah saya. Sama-sama Bu, alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa nih Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke Ibu, kita akan melanjutkan obrolannya nanti. Sekarang cukup sekian dulu coaching kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, kalau begitu saya mau pamit dulu Ibu, terima kasih. Nanti Bu, nanti kita jadwalkan lagi ya pertemuan selanjutnya. Iya Bu, baik. Siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, sungguh luar biasa Bu Ima dengan praktek coaching yang telah dilakukan sebagai coach yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifikasi yang tadi kita bicarakan di awal yang tadi kita obrolkan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan di awal tadi? Berdasarkan catatan saya Pak, saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Coaching sudah bisa mengungkapkan kegalauannya dan juga bisa mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Coaching juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya Pak. Oke. Ya, tadi saya juga mengamatinya Bu. Dan saya juga mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide coaching juga tergali dan menanyakan permasalahannya apa, bagaimana permasalahan itu didapatkan, sudah mendengarkan dengan aktif dari coaching tadi, waktu aksi nyatanya juga sudah disampaikan serta tindak lanjut yang coaching inginkan tadi dan komitmen yang ditentukan coaching juga luar biasa ini. Sudah memiliki kompetensi sebagai coach di luar lebih ini potensial luar lebih dari indikator yang sudah kita bicarakan tadi. Dari ketiga kompetensi seorang coach ke depan apa yang ingin Bu Ima kembangkan lagi? Sepertinya sama Pak. Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi. Karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan kembali lagi potensi dan kompetensi coaching dapat melihat dan juga Intinya adanya praktek coaching lagi di agar bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali apa yang ada di coaching tersebut. Dari coaching tadi dan supervisi ini apa nih perasaan yang Bu alami sekarang? Dengan adanya supervisi ini saya merasa tenang dan bahagia Pak, karena saya yakin saya adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi. Alhamdulillah, Bima saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Bima. Terima kasih Bima atas berbagi obrolannya dan diskusinya hari ini. Lain kali kita akan berdiskusi pagi ini lagi tentunya dengan tema atau kegiatan yang lebih bervariatif lagi sehingga dapat meningkatkan kompetensi diri kita. Semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya itu Bima. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.